Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayahanda yang hormati, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat. Singkatnya, Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah salat Isya yang dimuliakan dan diberkahi Allah. Amin. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak orang meninggal dunia malam ini. Banyak juga orang yang stroke malam ini. Banyak juga orang yang tiba-tiba pingsan malam ini. Banyak juga orang yang tiba-tiba dibawa ke rumah sakit malam ini. Tidak semua orang sehat hari ini, dan tidak semua orang sudah sholat Isya sebagaimana kita malam ini. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah masih kasih kesempatan kepada kita hidup. Allah kasih kita nikmat hidup. Allah kasih kita nikmat sehat. Allah kasih kita nikmat ibadah. Di mana ibadah salat Isya kita ini, faka'annama salatul lail faka'annama shalla nisfal lail. Sai-sai barang siapa yang menunaikan salat Isya berjamaah, maka itu di sisi Allah setara dengan dia menunaikan salat setengah malam, salat malam. Tidak sanggup kita salat sampai jam 12. Tidak sanggup. Bagaimana kalau tambah dengan subuh? Wa man shalla subha jama'atan. Siapa lagi yang menunaikan salat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-lail kullah. Maka dia, orang itu setara nilainya, sama pahalanya di sisi Allah dengan orang yang menunaikan salat malam selama berapa? Semalam suntuk, tanpa henti, tanpa tidur, tanpa makan, tanpa istirahat. Masya Allah, itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mungkin berbohong. Nabi SAW tidak mungkin berbohong. Maka kita percaya dan yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bekal yang akan kita bawa kalau kita pulang menghadap Allah, entah besok, lusa, atau mungkin minggu depan. Kita tak tahu umur ini. Maka jangan khawatir. Selama kita menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid, kapanpun kita meninggal dunia, jangan khawatir. Yakinlah bahwa dengan barakah daripada salat 5 waktu ini, Allah akan mengangkat siksa kubur pada diri kita. Allah akan angkat derajat kita. Allah akan lapangkan kubur kita. Allah akan berikan curahan rahmat, hidayah dan sinar yang terang benderang di alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara rahimakumullah, lamun senang ngaji, lamun senang nuntut ilmu, ndik tiang pelungguh sami sajari dengan alim, wajib lema arak biji jari dan pelungguh dari dengan alim. Sai-sai senang ngaji, sai-sai pacu ngaji, andin doang dik tiang pelungguh dia jari dengan alim saleh, jari alim ulama. Insya Allah barakah daripada tiang pelungguh senang ngaji niki, maka insya Allah lema lat piran tahun, mungkin 10 tahun yang akan datang, mungkin 20 tahun yang akan datang, arak anak jari biji jari tiang pelungguh atau bayi balok tiap tekican si Allah Ta'ala jari dengan alim saleh. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Nabi SAW berbahasa, inna lillahi malaikatun sayyahina fil ardi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ada menugaskan malaikat yang berkeliling di dunia ini. Tujuannya apa? Mencari majelis-majelis zikir, mencari majelis-majelis ilmu. Di saat apa? Di saat malaikat-malaikat itu menemukan ada orang yang mengaji, ada orang yang duduk, ada sekelompok orang yang bicara tentang kebesaran Allah, bicara tentang agama, maka malaikat yang menemukan itu, halumma, katanya mereka, kemari, ini saya temukan ini, ada orang-orang yang sedang duduk mengaji, ada orang-orang yang sedang duduk di majelis zikir. Aniki kenapa masjid ini? Aniki Arab panjak Allah Ta'ala li nurul amal nih. Halumma, kemari. Lalu kemudian
Allah bertanya kepada mereka, para malaikat, padahal Allah Maha tahu. Ia kembe maka pada tokol. Apa yang harapan? Kenapa mereka mau duduk di situ? Apa yang mereka harapkan dari duduknya di majlis itu? Ya Allah, mereka berharap supaya mereka masuk ke dalam surga. Mereka ingin masuk ke dalam surga. Mereka percaya dengan janji-janjimu ya Allah. Mereka percaya dengan nikmat surga, dan mereka berharap engkau masukkan ke dalam surga. Lalu Allah bertanya, padahal Allah Maha tahu, apakah mereka pernah melihat surga saya? Ya Allah, mereka tidak pernah sama sekali melihat surgamu. Bagaimana jika seandainya saya tampakkan di hadapan mereka kenikmatan surga yang telah aku janjikan kepada mereka? Ya Allah, jika engkau tampakkan kepada mereka janjimu terhadap surga yang begitu nikmat kepada mereka, niscaya mereka akan semakin semangat untuk duduk di situ ya Allah. Mereka akan semakin semangat menuntut ilmu ya Allah. Niscaya mereka akan semakin mengajak semua keluarganya untuk berada di majelis itu ya Allah. Lalu apa lagi? Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka sampai senang sekali duduk di majelis itu? Ya Allah, mereka takut kau masukkan ke dalam api neraka. Mereka yakin azab api neraka itu ada ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat yang menemukan majelis itu, padahal Allah Maha tahu. Wahai malaikatku, apakah mereka pernah melihat bagaimana dahsyatnya siksaan api nerakaku? Ya Allah, mereka tak pernah melihat api neraka itu. Maka Allah bertanya kepada mereka, para malaikat, bagaimana seandainya saya tampakkan ke hadapan mereka bagaimana sakitnya siksa nerakaku? Bagaimana seandainya saya tampakkan? Ya Allah, jika engkau tampakkan itu kepada mereka, niscaya mereka akan semakin takut dan akan semakin takut, dan mereka akan istiqamah berada di majelis itu ya Allah. Kalau begitu kata Allah, kabarkan, kasih mereka kabar gembira bahwa semua yang ada duduk di majelis itu, semua orang-orang itu saya ampuni dosanya dan saya akan masukkan mereka ke dalam surga. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Apa kata malaikat itu? Ya Allah, di antara mereka yang duduk itu tidak semua niatnya mengaji ya Allah. Enggak semuanya mereka niatnya mengaji. Ada satu orang yang singgah, bukan niatnya mengaji, dia hanya sekedar singgah duduk sebentar di tempat itu. Kata Allah, semua orang yang duduk di situ saya ampuni dosanya dan kasih mereka kabar gembira tentang surga. Masya Allah, tabarakallah. Itulah nikmatnya mengaji. Inilah janji Allah bagi orang-orang yang senang menuntut ilmu. Karena ilmu, dengan ilmu kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Siapa yang ibadah tanpa ilmu, kata Imam Ruslan dalam kitab Matan Zubat, "Faman ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Barang siapa yang bekerja, beramal, beribadah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amalnya merdudah, ditolak oleh Allah, la tuqbal, tidak akan diterima. Maka orang yang paling Allah benci, siapa yang Allah paling benci? Bukan orang yang salah dalam mungkin dia punya keliru dalam beribadah, bukan itu yang dibenci sama Allah. Kalau orang keliru dalam ibadah, mungkin ada kekeliruan, tapi mereka masih mengaji, Allah masih cinta kepada mereka. Tapi yang Allah paling gak suka, rajulun la yadri walam yadri, yaitu seorang yang tahu dirinya gak tahu tapi dia tidak mau tahu. Nauzubillah. Tahu dirinya gak paham, gak mau paham. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka insya Allah kita masuk kepada golongan orang-orang yang senang mengaji. Amin. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau kau tak bisa jadi orang alim, kun mustami'an, jadilah pendengar yang baik terhadap orang-orang alim. Jadilah pendengar penuntut ilmu yang ikhlas, yang tulus, yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tak bisa menjadi mustami', kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, kau tak sempat
hadir, mungkin sakit, kau berada di hamparan tidur berminggu-minggu bahkan mungkin bertahun-tahun sakit, senanglah terhadap orang yang berada di majelis ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang kelima. Jadi alim enggak, nuntut ilmu enggak, suka dengar pengajian enggak, cinta kepada orang yang mengaji enggak. Nah, ini jangan jadi orang yang model begini ini. Fatahlak, maka kamu akan binasa. Tapi kalau kita senang mengaji, senang mendengarkan ilmu, cinta kepada ilmu, cinta kepada majlis, maka insya Allah, kalaulah bukan kita jadi orang alim, sekali lagi nanti ada anak cucu keturunan kita jadi orang alim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang pelunggu sami yang hadir di sini insya Allah ada dari anak cucu keturunan kita suatu saat nanti jadi orang besar, mulia di hadapan Allah dengan ridha, dengan rahmatnya, dimuliakan dengan ilmu, dimuliakan dengan iman, dimuliakan dengan adab dan ibadah. Amin. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ampun, yang ngizin nginem juli niki semangat dan niki lupa dan nginem jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Tiang ngantok sebenarnya niki. Lagu lamun tuah ngaji niki bermiaga tadah jadi wat ngantok niki telang ngantok niki. Alhamdulillah. Mun api lagi baru niki pas yang datang niki tiang arak yang engat dengan ngampet-ngampet dua dek julun niki. Ara idap semangat banget idap sih gara-gara anu niki pendet niki dia tertawan ya apakah mau dapat pendek bareh rezeki kan biagai dah umur kan niki ndet sih anu niki ndet dapat singgung-singgung ini niki lagu lamun ara bagus sih Mas Ehan kan insyaallah beda baru niki ngampet-ngampet nggih cucu yang saleh. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah. Masih dalam suasana suasana lebaran ya, masih dalam bulan Syawal. Syawal itu syala yashulu, buka kamus. Syala itu asal kata daripada bulan Syawal itu syala ay syawala, yashulu syawal. Apa artinya? Syawal itu artinya meningkat, naik, itu artinya Syawal ya. Apa yang harus naik? Iman. Apa yang harus naik? Ibadah. Apa yang harus naik dan meningkat? Ilmu. Apa yang harus naik? Semangat. Semua harus naik. Itu namanya Syawal. Ya. Semua harus naik. Jangan selepas puasa diporak-pondakan semua yang sudah dibangun. Selama Ramadan dia semangat, Masya Allah. Tidak pernah dia alfa tarawihnya, bahkan qiyamul lail. Masya Allah tabarakallah. Bahkan dia khatam 3 kali, dia khatam 30 juz per 10 hari dia khatam. Begitu Ramadan selesai juga bacaan Qur'annya. Begitu Ramadan selesai ditinggalkan juga salat malamnya. 1 rakaat dia pun tak witir. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kita berusaha belajar. Karena yang kita sembah bukan Lailatul Qadar, tidak. Yang kita sembah bukan bulan Ramadan, tidak. Bukan Ramadan yang kita sembah, bukan Lailatul Qadar yang kita sembah, tapi yang kita sembah adalah pemilik Lailatul Qadar. Yang kita sembah adalah pemilik bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya Ramadan dan Tuhannya bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya 12 bulan, Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tabarakallah. Ini keimanan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi harus meningkat ibadah kita usahakan. Ndek njak bau marak Ramadan 23 rakaat. Mana-mana ndek njak bau selapun. Mana-mana tahajud 2 rakaat, witir serakaat. Minimal kita pertahankan itu sampai kapan? Minimal sampai Ramadan yang akan datang. Maksimal sampai kapan? Sampai mati. Kita pertahankan itu.
Minimal kita pertahankan ruku dan sujud kita sebelum sholat subuh berkumandang. Kita sudah tahajud minimal 2 rakaat. Kita sudah witir minimal 1 rakaat. Pertahankan itu. Kalau itu kita pertahankan, apa yang Allah akan berikan? Lihat surah Al-Isra juz 15. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dan dari sebagian malam yang kau pakai untuk tidur itu, jangan kau tidur sepanjang malam, jangan. Fatahajjad bih, bangun salat tahajud, nafilatan lak, sebagai salat sudah tambahan bagi kamu. Kalau itu kau lakukan, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa, pasti, itu makna asa. Asa kalau berasal dari Allah, kalau Allah yang mengatakan asa dalam firman-Nya, maknanya dalam ilmu nahwu litahqiq. Maknanya litahqiq, apa artinya? Kalau kau bangun salat malam, kau pakai sebagian waktu malammu untuk bangun salat tahajud, asa, pasti kata Allah, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan bangkitkan engkau dalam maqaman mahmuda, makam yang terpuji, makam yang mulia. Allah akan kasih kau kemuliaan, Allah akan angkat derajatmu di makam yang mulia. Dunia dan akhirat Allah akan angkat derajatnya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian apa? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Di situ kita diajarkan berdoa dan katakanlah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, di tempat masuk yang benar, wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, wa adkhilni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, keluarkan aku di tempat keluar yang benar. Apa maknanya? Sebagian penafsiran ulama, makna ayat ini, kalau orang yang selalu berusaha belajar salat malam walaupun 2 rakaat, ya walaupun 2 rakaat, tapi kalau dia terus menerus, masya Allah tabarakallah, besok dia akan, kalau dia meninggal dunia, dia akan masuk ke dalam kubur dengan cara yang benar. Dia akan masuk dalam kenikmatan di dalam kuburnya. Kalau dia dibangkitkan dalam cara yang benar. Ya, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau dia keluar dari alam kuburnya, dia keluar di tempat yang benar dengan cara yang benar. Masya Allah tabarakallah. Wajahnya bercahaya, ya, wajahnya gembira, wajahnya senang. Maka selesai Ramadan, jangan selesaikan salat malam kita. Selesai Ramadan, jangan selesaikan mengangkat tangan, menengadahkan tangan di sepertiga malam. Terus angkat tangan itu. Bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh, pertahankan walaupun 2 rakaat. Sekali lagi, walaupun 2 rakaat, pertahankan salat malam itu. Sanggup nih? Sanggup yang belum? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan iman dan jasmani dan rohani supaya kita bisa mempertahankan ruku dan sujud kita, insyaallah, walaupun 2 rakaat setiap malam sebelum subuh. Marah niki tengah jam 4 tengah marah niki sengantok-ngantok wasila uras sembahyang 2 rakaat. Nabi saya tendeng ini ki sepertiga malam niki, masya Allah, waktu yang sangat mustajab dan makbul sekali. Jadi tingkatkan ibadah. Kemudian apa yang kita tingkatkan? Tingkatkan iman. Bagaimana cara meningkatkan iman? Selalulah berada di majelis ilmu. Iman itu akan naik
dengan belajar, dengan ibadah, dengan menuntut ilmu. Al-imanu yazidu wa yanqus, kata Nabi, imannya orang itu turun naik. Dengan apa dia naik? Dengan apa dia turun? Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Imannya itu akan naik dengan dia melakukan ketaatan. Wa yazidu wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman orang itu akan turun, akan lemah di saat dia selalu melakukan perbuatan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Bagus lamun demen ngaji, solah niki. Demen ngupi pun solah masihan kan. Makin ngupi gak ngaji. Ya mai ga ti rasin kopi niki baru Bapak. Niki pas ngebang niki yu ni nangan dia lanjutan pendek kopi ni nangan dia. Alhamdulillah. Masa kopi dia kan niki. Masa setengah baru kina marah sekedi baru niki. Ya. Pada kita gantiin pada si penengan hidup insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi tingkatkan iman, tingkatkan ibadah, tingkatkan ilmu. Terus belajar. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalui pegawaian, kalui ilmu yang ada di dalam Islam itu sangat banyak. Ilmu nahu oleh bahasa doang, khusus ilmu tentang bahasa Arab, nahu, saraf, balaghah, ma'ani, badi', mantiq, bayan. Ini ilmu bahasa Arab saja. Ya. Fikih, ilmu fikih, ilmu usul fikih. Tafsir, tafsir, usul tafsir. Ya. Banyak sekali cabang ilmu. Tidak semua wajib kita pelajari. Yang wajib itu yang mana? Yang wajib kita pelajari adalah ilmul hal. Ilmu yang setiap hari kita lakukan. Suci ngejis wajib, tetapi yang perlu sami niki paham. Ya, harus kita paham bagaimana cara istinja, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara salat yang benar. Mengapa? Karena ini tiap hari kita lakukan. Bilang jelun tegawe niki. Kadang-kadang mohon maaf niki, entan dengan besok menek doang kadang-kadang. Ada sebagian orang tak paham. Contoh niki dengan besok menek ampura niki khusus bapak-bapak. Khusus bapak-bapak. Lamun menek, marah niki tan menek. Menek niki kan? Berbentan bebisu menek niki demak naik. Marah niki entar. Marah niki. Nenek bayangan ya tetu niki mik niki. Marah niki entar. Bagaimana hukumnya? Najis. Kenapa? Kok bisa najis? Air ini dunal qullatain, kurang daripada dua kula. Dicampur dengan ada sisa najis air kencing di sini, maka hukumnya menjadi najis. Lalu itu yang dipakai untuk salat. Salatnya diterima atau tidak? Tidak diterima. Mengapa? Syarat sahnya salat adalah taharatul badan wal makan wal thawf anin najasah. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Tidak sah salatnya. Marah nikah. Ada sebagian orang bikin tak bisa. Marah niki. Ada arak kadang-kadang demak niki pipi-pipi deh. Pipi-pipi di mana niki? Marah, itu tidak boleh. Harus dialirkan. Niki. Kalau itu di peloncoran, lamun nulik koko tahu ya sila be dalam itu bisa nih kembe niki. Tapi kalau di jending di kamar mandi itu harus dialirkan. Marah niki. Jadi ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang setiap hari kita lakukan. Ya. Bagaimana cara wudunya yang benar? Pernah ada orang wudu di zaman Nabi. Ini di zaman Nabi terjadi. Nabi SAW melihat orang itu wudu. Apa kata beliau? Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka akan disiksa tumit-tumit itu. Mengapa? Karena ada bagian daripada tumitnya yang tak kena dengan air wudhu. Tak kena dengan air wudhu. Maka ini harus dipahami, harus diilmui, harus dipelajari. Kemudian belum lagi kita bicara tentang salat. Ini salat wajib kita ketahui. Bagaimana cara salat yang benar. Mulai dari takbir sampai salam. Mulai dari berdiri sampai
duduk, semua diatur di dalam Islam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya salat. Bagaimana cara kita melihat Nabi SAW salat? Lihatlah di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Kitab apa? Kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, dan sebagainya. Banyak sekali. Asa simpel-simpel berbentang tanpa tidak tahu buka. Ngaji. Menara pengajian, datang ngaji. Molah berketuan namun tidak manfaat. Faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak faham, kalau kamu kurang memahami, fas'alu, bertanyalah kalian ahla dzikri, kepada ahli zikir, kepada orang yang punya ilmunya, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Nah, ini. Jadi tingkatkan iman, tingkatkan ibadah, tingkatkan ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, selepas Ramadan, alhamdulillah kita bersyukur kita sudah salat tarawih full Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur bisa salat berjamaah full Ramadan. Alhamdulillah tidak masbuk. Syukur kalau tidak masbuk. Lagu insyaallah ni narak ruan wajah-wajah masbuk dari kini ke. Insyaallah. Insyaallah Ramadan kemarin itu tidak ada yang masbuk di sini. Insyaallah. Insyaallah. Telat doang maksudnya. Ya, kalaulah misalnya targetnya tidak masbuk, kalaulah targetnya umpamanya minimal targetnya apa? Berjamaah. Minimal targetnya berjamaah. Walaupun mungkin masbuk kan marah niki. Lagu ini sih kuat lalu masbuk niki bilang jelun masbuk niki. Subuh masbuk, zuhur masbuk, piro sih masuk 4 rakaat sih masbuk malik. Niki. Musa bilang jelu uli masbukar haran niki lamun bilang jelu niki. Jadi kita usahakan, kita berusaha. Hanya dengan menjalankan agama ini kita akan merasakan nikmatnya Islam. Nikmat Islam niki. Kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama. Jadi alhamdulillah kita sudah lakukan semua itu Ramadan kemarin. Nah, bagaimana selepas Ramadan? Walaupun sudah banyak tarawih, full tarawih, walaupun sudah khatam Al-Quran, walaupun sudah selesai puasa 30 hari bulan Ramadan bagi yang pakai Ru'yatul Hilal, 29 hari yang pakai apa? Hisab, ya. Yang hisab 29 hari, yang Ru'yatul Hilal berapa hari? 30. Tapi sama-sama hitungannya berapa? Sama-sama 1 bulan. Sama-sama sebulan. Ya. Terus apa lagi? Salat Idul Fitrinya sama-sama 1 Syawal. Salat Idul Fitrinya sama-sama 2 rakaat. Apanya yang beda? Tanggalnya aja yang beda. Tidak apa-apa, biasa aja. Tidak usah dipermasalahkan. Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun itu semua kita sudah lakukan, tapi ingat, la yadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bicara tentang silaturahim, bicara tentang mempererat tali silaturahim. Karena Nabi dakan bagus tentang ibadah, lamun silaturahim terjaga, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ndek ni antara masuk surga dengan memutuskan tali silaturahim ini apa? Walaupun ia ibadah. Apa napi ke nanti ibadah lah, sujud ruku lagu itu dendam boleh batur. Sujud ruku tapi diam-diam kita putuskan tadi silaturahim, enggak ada artinya. La yadkhulul jannah qati'u rahimin, tak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. 3 hari orang itu tidak tegur sapa, dia mati dalam keadaan
tidak tegur sapa 3 hari, habis itu dia mati, masuk api neraka orang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi min dzalik. Maka enak kita kalau kita jalin terus hubungan silaturahim ni ke. Ndek terganggu. Lamun narak dengan dek demen, ane ndok ta, ane dek demen. Nenek temilu dek demen. Yang penting itu solah. Lamun solah entan, lamun narak dengan hina, biasa. Jangan terlalu jangan membalas, jangan. Jaga tali silaturahim. Bagaimana cara menumbuhkan tali silaturahim ini? Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awala adullukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Inginkah aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan, jika kalian melakukannya tahabbtum, kalian akan saling mencintai, akan saling berkasih sayang, akan muncul rasa persaudaraan. Apa itu? Afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Biasakan ucapkan salam, baik secara langsung ataupun secara SMS. Lagu niki kadang-kadang lalu sebagai semeton jari niki assalamualaikum ASS tersingkat dan niki. Nggih. Nabi sing jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat singkat dan niki. Kadang-kadang arasaan asku munin singkat niki. Kan bagus singkat dan niki napi artinya coba asku. Kan ketika tulis assalamualaikum itu ibadah. Nanti dijawab waalaikumsalam ibadah. Jangan kita anggap jari jemari ini tidak dihitung oleh Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di narak pegawaian solah ataupun lenge yang kode yang belik kecuali Allah hitung itu semuanya. Allah akan perhitungkan semuanya. Mau dia besar, mau kecil, mau maksiat, mau taat, sekecil apapun, tidak ada yang lepas daripada pengetahuan dan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Tamu balik assalamualaikum. Lamun darak dengan Nabi salam, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu ucapan salam di dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Di situ diriwayatkan bahwa jika seorang masuk ke satu rumah, satu tempat, tak ada orang, tak ada siapa-siapa di rumah itu, maka salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Masuk kubur masuk ke makbarah, kuburan, sunnah juga mengucapkan salam. Apa salamnya? Assalamu alaika ya ahlad diyar, minimal, atau ya ahlal kubur. Niki dan perlu dijawab niki dung pelain lamun dijawab nggih waalaikumsalam lah burung dah baca yasin ini sih nggih langsung lah melayan rosi sin belai karingan. Bapak Ibu rahimakumullah, niki mukadimah dia niki sila tanya jawab sila lamun arab peketuanan belunggu, apa yang belum dipahami, apa yang masih mungkin masih diragukan dalam hati, bisa kita tanya jawab muzakarah malam ini. Yang ngiring Bapak Ibu, sila. Yang ngiring sila. Oke. Siapa yang salah? Oke. Jadi kita yang meminta maaf, kemudian orang itu menghindar, jangan pula kita membencinya. Mungkin yang maaf terserah kamu, nak kedoa dae. Ini terganggu marah niki, dia terganggu. Terus saja minta maaf, terus saja kita baik. Kapan berhenti kebaikan itu? Kalau kita sudah mati. Ya hanya itu yang menghentikan. Ya. Yang penting yang perlu tetap sholat. Lamun tuah sholat ternyata tetap menghindar dan milih marah niki. Sudah habis kewajiban kita.
Anika. Indikasi tujuan puasa. Apa tujuan puasa? Misi puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Bukan hanya kalian, tapi juga kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kalian juga puasa, kata Allah. Tujuan saya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di antara bentuk ketakwaan itu adalah meminta atau memberi maaf. Wa an ta'fu aqrabu lit taqwa. Kamu memberi maaf, meminta maaf, jangan gengsi minta maaf, jangan gengsi memberi maaf, karena itu akan mendekatkan kepada takwa. Itu indikasi orang takwa itu murah, lapang hatinya memberi maaf, nggak gengsi dia kalau dia salah, dia nggak gengsi untuk minta maaf. Ya, kalau orang minta maaf kepadanya, kawannya salah dan minta maaf, dia tidak merasa besar karena orang itu datang meminta maaf. Dia tidak enggak, biasa aja, dia lapang. Kenapa? Karena ada takwa dalam hatinya. Apa itu takwa? Merasa dalam hati dan pikiran kita muraqabah, musyahadah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang ada dalam hati kita, Allah melihat kita. Jangankan gerakan kita, daun yang jatuh di gelapnya malam, berapa jumlahnya daun yang jatuh di dunia ini dalam gelapnya malam, Allah tahu jumlahnya. Apalagi hati kita. Nah, maka lapangkan hati. Orang beriman itu bukan nggak bisa marah. Orang beriman itu bukan berarti dia nggak bisa marah, enggak. Tapi apa? Kalau dia marah, marahnya sebentar. Seberan gedek. Ya khilaf parahnya ya waktu gedek nikah. Apa itu dalam Al-Quran? Nabi ini ayat niki. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Itu ciri-ciri orang bertakwa itu adalah apa? Wal kadhiminal ghaidh, dia menahan amarahnya. Niki. Tahan amarah. Si kedak si saki si batur niki kegedek luar biasa si gedek niki. Ternyata dia minta maaf, telang gedek. Walaupun mungkin niat masih merasa gedek, angan teniki milin tegedek, tapi amarah itu kita tahan. Itu ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sudah minta maaf berkali-kali dan dia menghindar, itu sudah menjadi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu digarisbawahi, kita pun yang meminta maaf pun jangan membencinya karena kita tidak dikasih maaf. Jangan kita ikut membencinya. Teruslah berusaha, berupaya untuk meminta maaf. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Nafiendah. Dengerin. Silakan. Oke. Yang titip salam, dia tidak nyampaikan assalamualaikum. Oke, ada orang kadang-kadang kita dalam kehidupan kita bermasyarakat salam oleh anu nggih. Nggih. Laun pas mendait salam anu bahasa. Mana niki kan? Apakah wajib disampaikan salamnya? Wajibkah dijawab salamnya? Niki tidak. Kalau pertanyaannya wajibkah dijawab salamnya dengan waalaikumsalam, tidak wajib, ya, karena nggak ada ucapan salam, iya, tidak ada ucapan salam. Misal si A minta kepada si B salam, kan oleh si C, kata si A kepada si B, lalu si B ini mengatakan kepada si C salam, si A bahasa dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si B ini adalah orang yang sangat mulia sekali. Mengapa? Karena dia melengkapi apa yang menjadi maksud dan tujuan saudaranya. Ya, walaupun tidak ada ucapan tadi, sampaikan salam saya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kan. Tapi walaupun hanya sekedar sampaian salam tiang, kita sudah paham maksudnya kan. Maka kita pun salam si A dengan ucapan assalamualaikum. Itu sangat baik sekali, sangat mulia sekali.
Tapi kalau tidak ada ucapan titip salam dengan ucapan assalamualaikum, kita tidak wajib menjawab dengan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bahkan sebenarnya jawabannya yang benar, kalau ada, buka kitab I'anatul Talibin. Buka I'anatul Talibin pada jilid yang kedua, ya. Kalau ada orang menyampaikan salam, jawabannya apa? Wa alaika wa alaihi salam warahmatullah. Kalau dia laki perempuan, wa alaiki wa alaiha salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jamaah bahasa wa alaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu cara menjawabnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sila. Ibu-ibu sila. Oke. Lupa baca bismillah ketika saat mulai berwudu. Memang perintah Nabi SAW, tawaddau bismillah, itu hadis. Nabi berbahasa, berwudulah kalian dengan memulainya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu dengan mulai bismillah. Kalau kita lupa bagaimana? Lamun terlupa, oleh dalam segala hal yang baik kita disunnahkan mengucapkan bismillah. Nabi pun pegawaian niki lamun pegawaian solah ucapkan bismillah. Kullu amrin dzibali la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa qada. Semua perbuatan baik kalau tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan itu kurang berkah. Kurang berkah. Nah, maka disunnahkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia lupa bagaimana? Buka kitab Riyadhus Shalihin. Ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ya, apa anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau orang itu lupa? Kalau dia ingat, nanti ternyata dia ingat pas di saat membasuh muka, atau membasuh kedua tangan, atau menyapu kepala, atau mungkin di saat membasuh kaki kiri. Tetap selama dia belum berhenti daripada perbuatan itu, tetap disunnahkan untuk membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu ucapannya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu bacaan bismillah kalau kita lupa di awal. Itu bacaan di tengah atau di penghujungnya. Yang penting orang itu belum selesai melakukan perbuatan itu, tetap disunahkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Begitu. Allahu a'lam. Ngiring, siapa Malik? Nabi. Sedikit anggaran mengenai baca Al-Quran niki. Oke. Jadi Al-Quran niki bukan kita cari pahala atau apa, niki kita untuk motivasi kita membaca niki. Oke. Secara arti niki dapat nggak kita hitungan karena kita belum paham isinya, belum paham cara membacanya, tapi kita berusaha membaca. Oke. Adakah ganjarannya mereka untuk motivasi yang kami sedang belajar? Jadi biar tidak sia-sialah bacaan Al-Quran kita. Ya. Ya. Cari pahala itu harus. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Dan Allah akan ngasih ganjaran. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun meminta surga. Nabi pun memotivasi kita, saya sembahyang subuh berjamaah pada pahala pesan Nabi, marak dengan sembahyang semalam suntuk. Nabi SAW itu berjanji, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan orang-orang yang baca Quran bagaimana? Nggak paham terjemahannya, nggak paham tafsirannya, ya bahkan tidak merasakan apa sebenarnya yang dibaca ini. Dapat pahala enggak? Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Al-mahiru bil Quran, orang yang bacaan Qurannya bagus, baik bacaannya, tajwidnya bagus, ya,
dengungnya bagus, matnya bagus, hurufnya bagus, semuanya. Ma'as safaratil kiramil bararah. Besok di hari kiamat dia akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul qur'ana yatata'ta, dan orang yang bacaan Qur'annya terbata-bata. Terbata-bata. Kalau orang terbata-bata, potensi salahnya itu banyak. Ya. Kalau orang terbata-bata bacaan Quran, maka potensi salahnya itu sangat kuat. Potensi dia salah huruf, salah baris. Seharusnya niki baris kedua, baris ketelu lain. Kan marah niki. Niki doang wow, berubah niki anu kan terjemahan. Yang seharusnya ha dibaca kha umpamanya. Orang-orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bacaan Qur'annya itu tertatih-tatih, terbata-bata sehingga salah huruf, salah baris dan sebagainya, lahu ajrani. Allah kasih dia 2 pahala. Allah kasih dia 2 pahala. Pahala apa? Pahala dia membaca dan pahala dia belajar. Pahala membacanya berapa? Per 1 hurufnya, walaupun salah, karena dia masih belajar. Per 1 hurufnya, mangqara harfan min kitabillah falahu 10 hasanatin. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, falahu 10 hasanatin. Allah kasih dia 10 pahala, 10 ganjaran. Wa la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan 1 huruf kata Nabi. Aku tak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti sudah 30. Kalau sudah baca bismillahirrahmanirrahim berarti sudah 190. Bagaimana dengan 1 juz? Bagaimana dengan 2 juz? Lah adik kemampu tiang 2 juz. Bau kadek tamatan si kulhu baik sila. Sila dagang kadu kulhu. Nah jadi masalah. Allah punya pintu banyak menuju surga. Banyak jalan menuju surga, banyak jalan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ndik tidak mampu berjus-jus isi tembaca. Mana-mana qulhu. Nah niki. Qul huwallahu ahad. Innaha ta'dilu thuluthul Qur'an. Innaha sesungguhnya qul huwallahu ahad itu ta'dilu thuluthul Quran, itu setara dengan 1/3 Quran. Sekali qul huwallah 10 juz, 2 kali qul huwallah 20 juz, 3 kali qul huwallah 13 juz. Sama pahalanya dengan 6.666 ayat 114 surat 30 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Mulai malam niki sila ya wasit namatan niki. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keduan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiang semalam niki ini sudah sampai 10 kali khatamkan barang niki. Anda apa-apa. Itu Allah yang sediakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Jadi kita senang dengan janji-janji Allah. Itu keren. Senang dengan janji Allah itu keren. Kan arah dengan Nabi sin senang, gawe maksiat sin senang. Nauzubillah min zalik. Nabi sin senang. Nyimeng sin senang nika. Nauzubillah min zalik. Nabi sin senang. Lalu lampak gawe maksiat sin senang. Nauzubillah min zalik. Lamun senang isi janji Allah taala 3 kali qul huwallah pada pahala kerja telung dah sejus. Itu luar biasa, keren itu. Alhamdulillah. Ada kira-kira wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Nggih, nggih. Tato. Ada di sebagai orang bertawar dulu, cuman apakah sah nanti ya punya wudhunya, kemudian sholatnya, kemudian berdasarkan sholat. Artinya tatonya itu permanen dan berada di salah satu anggota tubuh tak wudhu nih kan? Oke, ada tato berada di anggota wudhu. Jangankan dia berada di anggota wudhu, di badannya saja. Nanti kalau dia mandi junub bagaimana? Kan gitu. Dan mungkin dia junub niki kan minimal yang ngimpi kan marah nikah. Ngerti itu? Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimana dengan tato itu? Ya, tato itu menghalangi masuknya air. Jelas. Beda kance pancar, hina. Itu beda hanya sekedar pewarna saja.
Tapi kalau itu memang ada zat yang dimasukkan. Tato niki itu menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Lagu berembe niki. Batur-batur tato-tato niki. Lah Jawa kedeketuan si Batur Samarinda niki. Ia jadi ketua le Samarinda kedua pekan niki. Datang Jogja. Masjid yang di Kalimantan. Sebenarnya dia niki ahli dunia malam lah niki. Pelunggu sebut waharan tiang niki. Pelunggu sebut tidak ada orang yang nggak tahu tiang di terminal itu. Sebutaran tiang. Bebaturan tiang kaca beliau niki, masya Allah. Buka tangkong dan niki, masya Allah. Maruan batik ruan awak kan niki. Ini napa sikit tadun maruan batik ruan. Niki. Niki berembir ketua di tiang niki. Tiang datuk niki sah dek sembahyang. Kena dia lamun kayak kena desa mau burung taubat laun badur ni uning ke dia jadi apa aku daripada dia tidak terima taubat darah kena sembahyang tulak apa bagaimana ya tiang khawatiran nggih mun sekedar dia tulak gawe maksiat mau tiang yang langgi nggih niki terminal ya takut le nia keriting terus ya perawakan niki muan dan niki dakan kemos marak ruan dia nyebeng ruan. Isram memang ruan batur niki. Masya Allah lagu ternyata saat dia taubat itu luar biasa lembut sekali hatinya, masya Allah. Tabarakallah. Jadi bagaimana hukumnya? Silahkan saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan hambanya kecuali dengan kadar kemampuannya. Segera kayak suruh darah kena nane rikah biawa kayak aneh dung mati dekat dengan jari namun maranikin tanpa berjawab nggih. Maka ada kaidah usul fikih ad-daruratu tubihul mahdhurat. Suatu yang darurat itu kadang-kadang membolehkan sesuatu yang haram. Niki anjing tidak boleh dimakan, babi haram dimakan. Tapi kalau anda darurat ya darurat, tidak apa-apa. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Tidak ada dosa kau makan anjing, kau makan babi, tidak berdosa kalau itu situasinya darurat. Enggak ada makanan yang bisa dimakan, sudah ditahan. Cari makanan 3 hari 3 malam sudah lemah longlai. Enggak ada makanan. Yang ada cuma daging anjing, daging babi. Bagaimana? Fala itsma alaih. Tidak ada dosa bagi kalian, boleh, tapi hanya sekedar untuk menyambungnya nyawa. Nih, dek kado mai te prasmanan be mai. Oh, dit kanggo prasmanan. Kan para ismalih enggak ada dosa. Dek napa ieun tanda tafsiran ayat niki? Darurat. Saran darurat niki sekedar untuk menahan nyawa, menahan adik sak nindek mati, marah nika. Nah, itu boleh. Marah sabar nika. Lamun dia surah setrika ya Allah, lantong belong niki. Buka deh jubah niki. Lantong sampai niki entah. Enggak ande yen tatuin niki. Niki doang. Lampak kimen niki kancemuan. Oh lain niki jak buka ande niki jubah. Betis dan niki selapu ni bertato. Angka maruan batis ya aslian ya lebih asli batik ni ruan daripada batik searah nika. Isi luwek tato niki. Mu ye disuruh rikah batur. Masya Allah, saya sanggup sila. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berbeda kisah sembahyang sah dan kena. Lagu ini sebagian dengan dek sah, dek tiang we turut sila sah dan kena. Tiang wa tanggung jawab lema jok Allah Taala, cuma ini dan kena lema lam amun arak kira-kira formula kalau seandainya nanti ada alat yang bisa menghilangkannya tanpa menyakiti tubuh kita, aniki wajib dihilangkan. Niki tadi yang pengen solusi. Sementara ini boleh, silakan, tidak apa-apa. Jadi sah ini sah, mandi junub sah, itu kira-kira. Allah a'lam. Jelas niki? Okay. Tiang jadi narak tatuk ke tiang, dikuah tatuk tiang. Karena pondok tiang sampai makin pondok tahu. Wallahu a'lam. Jam sudah jam setengah 12 kurang 3 jam niki. Masya Allah. Kita cukupkan silaturahim tiang pelungguh sami niki sampai di sini. Mudah-mudahan dekican tiang pelungguh sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki,
temolahan hajat di sisi Allah Ta'ala, sak kurang sehat, sak sakit, mudah-mudahan tekican si Allah Ta'ala berkat sak tokol silaturahim karena iman si pada bersebeton badait niki, mudah-mudahan ia sebab syarat tekican sehat walafiat, dihindarkan dari segala macam penyakit, diangkat segala penyakitnya dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam syurganya dengan rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.